Menikahi Hot Om. Bab 006. Sungguh, Haris masih bisa menahan amarahnya sedari tadi saat Anggun tidak bisa menjaga bicaranya. Bahkan di depan orang yang notabene saat ini menjadi tamu penting mereka perempuan itu tidak mampu menjaga rasa sungkannya. Anggun tidak memperdulikan tatapan tajam dari Haris. Perempuan itu tersenyum percaya diri sambil meraih tangan Mentari yang tengah duduk di sebelahnya. Tangannya yang halus meremat pelan dan mengusap tangan punggung putrinya itu dengan begitu lembut. Kamu nggak salah pilih, Mahesa. Mbak yakin kalau Mentari bisa jadi istri yang baik untuk kamu. Anggun menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Dia anaknya penurut banget. Dia akan turuti semua yang kamu mau, Mahesa, tapi memang terkadang dia manja. Tapi maklumin aja, namanya juga anak perempuan. Mereka pasti senang cari perhatian suaminya. Wajah Mahesa masih datar-datar saja. Lelaki itu malah berpikir bagaimana Widya bisa hidup di keluarga yang terlihat rumit seperti ini. Apa yang sebenarnya gadis itu simpan di hidupnya? Kenapa sampai-sampai ia rela memasang tarif dan menjual masa depannya untuk melayani para pria hidung belang itu? Tenggelam dalam pikirannya sendiri, kesadaran Mahesa kembali terseret pada tempatnya ketika Haris kembali. Buka suara. Jadi, Mahesa melanjutkan pembicaraan yang tadi sempat terjeda. Kapan rencana kamu akan menikahi anak gadis Mas ini? Mahesa menoleh dan menatap ayah kandung dari gadis yang akan dinikahinya tersebut. Saya harap bisa secepatnya, Mas, kalau perlu besok juga tidak masalah. Anggun berbinar-binar mendengarnya. Buru-buru banget, sih, Mahesa nggak sabaran banget. Takut banget kalau calon istri dibawa lari orang. Tapi, gimana dengan maharnya? Maaf loh, Mahesa, Mbak cuma ingin tahu aja kesejahteraan anak Mbak nantinya. Nggak masalah, Mbak. Perihal mahar memang sensitif. Tapi saya sudah transfer sebanyak 2 miliar. Saya juga akan berikan mahar berupa saham dan juga perusahaan. Dan jika memungkinkan, semua uang dan aset nantinya akan saya serahkan tentu saja pada istri saya untuk dikelola olehnya. Perasaan Anggun, Mentari, dan juga Haris tentu saja Widya bahagia. Siapa yang tidak ingin memiliki menantu sekaya raya Mahesa? Hidup mereka pasti akan terjamin nantinya. Dan Haris, ia bisa meminta jabatan pada Mahesa jika juniornya tersebut sudah jadi menantunya. Setidaknya, ia mengincar jabatan direktur utama di salah satu rumah sakit milik keluarga Mahesa. Entah bagaimana kehidupannya nanti akan semakin berubah. Sebagai dokter spesialis, tentu saja pendapatannya sudah mumpuni kalau hanya untuk menghidupi keluarganya, tapi tentu ia punya ambisi lain. Ya, sudah, Mahesa, kalau memang begitu niat kamu, Mas juga nggak akan keberatan, ucap Haris antusias. Tapi mungkin harus menyiapkan beberapa berkas dulu ke Kua. Surat nikah, kan juga butuh waktu untuk diproses. Masalah itu tolong serahkan saja pada saya, Mas, sela Mahesa. Biar orang-orang saya saja yang mengerjakan. Tidak akan memakan waktu selama itu. Keluarga itu semakin antusias melihat keseriusan Mahesa. Masih tidak percaya lelaki yang duduk dengan tenang ini ingin menikahi putri dari keluarga mereka. Ya, sudah. Kamu saja yang atur. Mas angkat tangan kalau semua yang ngurus itu kamu dan orang-orangmu. Yang sebulan mungkin bisa sehari, yang sehari mungkin bisa jadi 1 jam. Haris tertawa renyah. Tangannya bahkan tidak sungkan mengusap perut Fiona yang mewidiacit. Ia terlalu senang karena Mahesa akan menjadi menantunya. Kamu bakal jadi adiknya Mahesa Hans Perdana, nak. Calon kakak iparmu ini bukan orang biasa. Kamu harus banyak belajar besok dari dia. Antara senang dan sesak, Anggun pun berusaha mengimbangi Haris. Tentu saja ia harus mendominasi di sini. Mentari adalah kebanggaannya. Ia yang mengurusnya sejak bayi.
Maka ia yang harus mengatur segalanya. Dari tadi kita sibuk ngomongin mahar dan persiapan yang lain. Tapi kenapa nggak ada yang tanya Mentari siap atau nggak dinikahi secepat itu? Mahesa, masa kamu nggak nanya dulu sama calon istrimu mau atau nggak dinikahi seinstan itu? Kali ini Mahesa menoleh ke arah Anggun yang sedari tadi menimang-nimang Mentari. Gadis itu terlihat sangat dimanjakan oleh ibunya. Sangat kontras perlakuannya terhadap Widya. Terlihat dari ucapan wanita itu saat membanding-bandingkan kedua putrinya. Tari siap-siap aja, kok, mah. Tergantung Mas Mahesanya aja gimana. Mahesa kemudian menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Sibuk memikirkan Buna, ia baru sadar tidak mengkoreksi siapa hendaknya yang akan ia nikahi. Tapi maaf sebelumnya, Mbak, Mas. Sepertinya ada kesalahpahaman. Kedatangan saya ke sini bukan bertujuan untuk melamar Mentari. Bagai disambar petir di siang bolong, baik Haris, Anggun dan Mentari pun syok luar biasa. Siapa yang bisa dinikahi lelaki itu kecuali Mentari? Tidak mungkin Widya karena gadis itu bahkan masih sekolah. Maksud kamu bagaimana, Bi? Tanya Haris dengan jantung yang berdebar-debar. Ia takut harapan yang baru saja ia bangun hancur begitu saja. Mau melamar siapa kamu kalau bukan Mentari? Mahesa berdeham. Menegakkan punggungnya dan menatap calon ayah mertuanya lurus-lurus. Widya, Mas. Widya Renjana Putri. Mahesa mengucapkan nama Widya dengan jelas dan mantap. Dia putri Mas yang ingin saya nikahi, bukan yang lain. Semua orang yang ada di dalam ruangan keluarga Haris syok mendengarkan nama Widya disebut dengan jelas dan lengkap oleh Mahesa. Bagaimana bisa lelaki matang dan mapan seperti Mahesa menginginkan gadis ingusan macam Widya? Dipenuhi dengan tanya, itulah yang saat ini ada di kepala Haris, Mentari dan juga Anggun. Mereka bertiga masih tidak percaya jika Mahesa berniat menikahi Widya. Haris berdeham. Mencoba untuk tetap tenang. Bi, kamu nggak salah sebut, kan? Tanya Haris hati-hati. Lah ingin memastikan. Pasti kamu ingatlah mana yang Widya mana yang Mentari. Saya jelas ingat, Mas, jawab Mahesa lugas tanpa ragu. Nah, Mahesa untuk itu Mas mau meluruskan. Yang di sini ini namanya Mentari, bukan Widya. Ya, yang duduk di sebelah Mbakmu Anggun itu Mentari. Itu anak perempuan pertama Mas. Mas kan ada 4 anak dari Anggun. Bima, Mentari, Widya, dan juga Dimas. Nah, yang ini yang nomor 2. Dan nama dia Mentari bukan Widya. Haris tetap meyakinkan diri dan menunjuk ke arah Mentari. Dengan sabar Mahesa tidak menyela. Ia jelas tahu kalau Haris mempunyai 4 anak. Walau tidak pernah bertemu dengan anak pertama teman sejawatnya itu, namun ia mengingat anak-anak Haris yang lain. Saya sudah cukup jelas tahu mana Widya dan mana Mentari, Mas. Dan yang saya tuju adalah Widya. Anak Mas yang tadi membawakan untuk saya. Yang membawa adiknya bersepeda. Bukan Mentari yang saat ini duduk bersama kita. Keluarga itu pun saling berpandangan. Masih tetap tidak percaya. Sedangkan Mentari dan juga Anggun, wajah mereka sudah begitu pias. Bagaimana bisa Widya? Bagaimana bisa Widya, Bi? Tanya Haris penasaran. Dia bahkan belum lulus sekolah. Bagaimana bisa dia menikah secepat itu? Bagaimana bisa Widya? Sederhana saja, karena saya tertarik dengan dia. Mas tentu tahu saya selektif terhadap perempuan. Saya memilih Widya, itu artinya ada kecocokan yang saya rasakan pada putri Mas itu. Sejenak, Mahesa menjeda kalimatnya. Soal Widya yang masih sekolah, saya pikir tidak jadi masalah, Mas. Justru hal ini yang perlu kita bahas. Saya pikir, pernikahan ini bisa dilaksanakan secara tertutup saja. Hanya dihadiri oleh keluarga besar saya dan Mas Haris.
Kita adakan akad nikah sederhana saja. Untuk resepsi, nanti bisa dilakukan setelah Widya lulus sekolah. Hal itu tidak akan jadi masalah. Haris menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Berpikir keras untuk masalah ini. Tentu ia tidak ingin kehilangan calon menantu seperti Mahesa. Oke, mungkin itu ada solusinya. Tapi masalahnya sekarang, apa Widya mau menikah secepat ini? Mahesa mengulas senyumnya. Dia sudah seperti ABG jika sudah mengingat Widya. Mungkin gadis itu memang benar adanya. Bahwa ada beberapa sarafnya yang geser dari tempatnya. Untuk membuat Widya mau, itu sudah menjadi tugas Mas Haris dan Mbak Anggun. Mahar sudah saya serahkan pada Widya. Sisanya saya akan berikan ketika akad nikah nanti. Selain itu, Mas, Mbak. Mahesa kembali menjeda kalimatnya. Memilih kata yang tepat. Saya akan menghapus utang Mas yang ada di rumah sakit. Segala bentuk pinjaman sebagai pegawai, akan saya hapuskan. Mahesa menyerahkan satu lembar kertas ke arah Haris. Total hutang Mas ada 10 miliar. Semua dipotong dari setengah gaji Mas selama bekerja di rumah sakit milik keluarga saya. Mas tidak akan dibebankan lagi. Selain itu, saya juga akan merekomendasikan Mas Haris untuk duduk di kursi direktur salah satu cabang rumah sakit keluarga saya. Mendengarkan semua penawaran Mahesa, tentu saja membuat Haris langsung terlena. Ia tidak perlu bersusah payah lagi mengincar posisi direktur utama, calon menantunya ini malah dengan mudah menawarkannya. Saya tahu Mas Haris berkompeten. Tapi ini adalah penawaran dari saya. Jika Mas Haris bisa membawa Widya pada saya, maka saya akan berikan semua yang sudah saya janjikan tadi. Anggun yang sudah menahan diri dari tadi sudah gatal ingin berbicara. Maaf nih. Widya itu cuma anak ingusan pembangkang. Dia itu bandel banget dan susah diatur. Dia bisa bikin kamu tambah susah nanti. Apa nggak sama Mentaria aja? Ini loh, Mentari ini udah cantik, kalem, baik. Nurut sama orang tua. Nggak ada kurangnya. Mahesa lagi pula Mentari yang usia pas untuk nikah. Bukannya Widya. Widya itu masih 18, Mahesa masih anak ingusan. Bener-bener susah kamu nanti ngedidik dia. Percaya sama, Mbak. Mbak aja sebagai mama dia angkat tangan. Serius angkat tangan, Mahesa anak itu terlalu liar. Suka pulang malam dan dugem sama temen-temennya. Kalau nggak percaya, coba deh kamu ikutin dia beberapa hari ini buat makek sore. Mahesa menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Ia masih tidak mengerti kenapa Anggun begitu tidak menyukai Widya. Entah kenapa ia tidak suka cara wanita itu menjelek-jelekkan putrinya sendiri. Saya sudah tahu, Mbak. Untuk itu saya ingin menikahi anak Mbak yang itu karena dia bermasalah. Saya tertantang dengan kehidupan Widya. Saya ingin coba membenahinya. Mentari sudah sempurna dan terjaga, untuk apa dibenahi lagi? Coba Mbak carikan jodoh yang lain. Jangan sodorkan pada saya. Saya rasa Mbak cukup tahu cara menghargai putri Mbak sendiri. Anggun langsung kehilangan mukanya. Mahesa benar-benar tidak basa-basi dalam berbicara. Padahal sengaja ia menyodorkan Mentari karena putri pertamanya itu pasti akan lebih mudah diatur. Ia bisa ikut menikmati fasilitas yang Mahesa berikan jika melati yang menajdi istri Mahesa. Berbeda dengan Widya, anak pembangkang itu pasti tidak akan mengabulkan apapun permintaannya jika sudah dijadikan istri oleh lelaki kaya raya ini. Bahkan anak itu mungkin bisa besar kepala nantinya. Mentari yang sudah jengah mendengar obrolan itu akhirnya pergi dengan wajah masam dan sedih. Pikirannya langsung dipenuhi dengan Widya. Kenapa ia harus selalu kalah dengan Widya? Apa ia harus merusak wajah adiknya itu dulu agar perhatian semua orang tidak tertuju padanya? Ia juga cantik. Ia juga menarik. Tapi kenapa semua laki-laki lebih tertarik pada adik perempuan itu? Membuatnya kesal saja.
Anggun hanya bisa mendesah melihat kepergian putri kesayangannya tersebut. Walau begitu, ia juga tidak ingin kehilangan tambang emasnya. La bisa menggunakan Dimas untuk menekan Widya nanti. Oke, maaf kalau Mbak kesannya memaksa, ucap Anggun berusaha mengendalikan diri. Mbak cuma ingin memberikan pilihan yang terbaik. Karena Mbak nanti tidak ingin diprotes oleh keluarga terpandang kayak keluargamu. Khawatir saja, anak Mbak itu bikin welah dan gak sengaja bikin keluarga kalian malu. Mahesa mengulas senyum tipisnya. Saya yakin Widya tidak seburuk itu. Ah, ya. Widya anak kandung Mbak Anggun, kan? Pertanyaan itu serupa sindiran di telingan Anggun. Iya jelas dong, Mahesa dia lahir dari rahim Mbak. Mbak yang sudah mendidik dan membesarkan dia selama ini. Untuk itu Mbak tahu gimana watak dia. Mungkin karena salah pergaulan Widya jadi seperti itu. Anggun benar-benar dibuat mati kutu oleh Mahesa. Ah, ya, Mahesa masak Mas Haris aja yang kamu berikan penawaran. Seharusnya Mbak juga dong. Mbak yang tinggal, serumah sama Widya. Mbak yang lebih dekat sama dia dibandingkan dengan papanya. Apa nggak ada apresiasi apa-apa jika Mbak berhasil meyakinkan Widya? Kembali Mahesa menarik satu sudut bibirnya ke atas. Hal ini sudah ia prediksi dari tadi. Mbak Anggun juga punya hutang yang cukup besar di salah satu bank swasta, bukan? Kalau tidak salah mencapai 5 miliar untuk pembelian sebuah ruko dan modal usaha untuk membuka usaha salon Mbak Ajeng yang kini pailit. Anggun meneguk ludahnya kelat. Dari mana calon menantunya ini tahu? Adalah wajar jika Mahesa mengetahui seberapa besar hutang Haris karena masih ada sangkutannya dengan lelaki itu, tapi dirinya. Dari mana Mahesa tahu? Saya akan lunasi semua hutang Mbak Anggun dan menambahkan modal untuk usaha Mbak itu. Saya juga akan membelikan 2 ruko yang berada tepat di sebelah kanan dan kiri salon Mbak sekarang agar salon itu bisa dilebarkan. Bahkan Mbak Anggun bisa sekaligus membuka butik di sana. Tentu saja sepasang mata Anggun langsung berbinar-binar. Siapa yang tidak ingin bebas dari jeratan hutang yang melilit itu? Jakadang frustasi menghadapi debt kolektor yang sering datang dan menterornya untuk menagih hutang. Terlebih lagi, impiannya untuk mengembangkan usaha butik dan salon bisa ia gapai jika bisa memenuhi permintaan Mahesa. Ia tidak perlu pusing lagi memikirkan tagihan dan bisa menjalankan bisnisnya dengan tenang. Oke, Mahesa Mbak akan bantu kamu. Mas juga, Mahesa masakan coba bujuk Widya. Mahesa menarik kedua sudut bibirnya ke atas, merasa senang tentu saja. Gadis yang malah melarikan diri saat ia merealisasikan tantangannya untuk melamar itu tidak akan bisa lari lagi. Sungguh, seperti sedang bermain game, Mahesa berniat mengalahkan Widya dan membuat gadis itu takluk padanya. Tapi saya minta satu hal, Mbak, Mas, ucap Mahesa memberikan syarat tambahan. Saya ingin Widya menjalankan pemeriksaan kesehatan. Bukan untuk apa-apa, saya hanya ingin mematahkan keraguan saya saja. Apapun hasilnya, itu tidak akan merubah keputusan saya untuk menikahi putri. Kalian, Kal, pegangin, Buna. Teriak Dimas saat belajar mengayuh sepeda tanpa roda pembantu. Ya, walau sudah berumur 8 tahun, bocah itu sama sekali belum bisa bersepeda sendiri. Iya, Dek. Ini Buna pegangin, ucap Widya sambil memegangi pinggiran sadel yang diduduki Dimas dan handgrip sebagai pegangan Dimas untuk mengendalikan arah sepedanya. Diam-diam, dari sudut taman itu, ada sepasang mata tajam yang sudah sedari beberapa menit yang lalu memperhatikan mereka berdua. Tubuh tingginya bersandar di samping badan pintu mobil mewah dengan tangan yang terlipat di depan dada. Sungguh, ciuman malam itu membawa dampak yang amat besar hingga ia bisa membuat keputusan besar dalam waktu sesingkat ini. Sekali lagi, gadis itu yang sudah datang pada dirinya. Menantangnya,
Membangunkan sesuatu yang selama ini sudah lama ia pendam agar tidak bangun ke permukaan. Sebuah obsesi. Ya, lelaki itu memang begitu terobsesi pada perempuan yang kini sedang bercengkerama hangat dengan adiknya tersebut.